Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehingga pada hari ini anak-anak ibu sekalian dapat hadir ke sekolah kita, datang dari rumah dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini anak ibu dapat berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu silakan anak ibu salah seorang yang datangnya paling awal tadi siapa? Ya, kamu. Silakan datangnya paling awal, silakan untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa ya. Anak ibu sekalian, seharusnya kita datang ke sekolah ini lebih awal. Kenapa? Karena kedisiplinan itu perlu. Kenapa ibu katakan disiplin itu perlu? Disiplin itu sangat penting bagi diri anak ibu sekalian. Bisa untuk manfaatnya bagi kamu, yaitu dapat tercapainya cita-cita. Jika kamu disiplin waktu, maka semua pekerjaan yang kamu lalui maka akan cepat selesainya. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu sekalian, anak-anak ibu semuanya, ibu harapkan tolong ya disiplin dalam waktu, disiplin dalam datang ke sekolah pada setiap harinya. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari. Anak ibu yang datang dari rumah, dari perjalanan, tolong dipercepat langkahnya sehingga anak ibu dapat berkumpul langsung ke sekolah kita. Bisa? Seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional kita hari ini adalah Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, setelah ini kan kita seperti biasanya ya melaksanakan literasi, yaitu membaca. Apa yang kita baca yaitu tentang buku-buku yang sebelumnya ya kita baca, dan literasinya yaitu apa judul buku yang kamu baca tadi, yaitu bisa tentang kesehatan kah dia, bisa tentang informasi yang di luar pembelajaran kita ya, bisa juga seperti itu. Yang kedua, apakah yang tergambar pada isi bacaan? Yang tergambar pada isi bacaan, kalau dia tentang kesehatan, pasti tentang menjaga kesehatan itu sudah perlu, sudah penting, sudah jelas ya. Kalau masalah kesehatan itu adalah menjaga, betapa pentingnya menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Tujuan pembelajaran kita bagi kelas 3 kita berangkat ya. Hari ini ada kelas 2 dan ada kelas 3. Jadi untuk kelas 3 yaitu membaca teks berupa surat dan dapat mengetahui salah satu contoh bentuk surat. Sedangkan yang kelas 2 mencermati gambar dan ibu akan menjelaskan tentang memahami karakteristik tentang teman sekolah yang berbeda agama dari kita ya. Nah, untuk itu yang kelas 3 membaca, kita ada pengalaman dari masa lalu. Baik, kita bercerita seperti halnya ibu sekarang. Ibu akan bercerita tentang pengalaman ibu masa lalu, yaitu tentang membuat surat. Dulu pada zamannya ibu belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya SMS, belum ada yang namanya Instagram, Telegram, itu belum ada. Jadi pada masanya itu dulu berkomunikasi dengan seseorang itu yaitu menggunakan surat. Surat itu biasanya digunakan untuk mengirimkan atau berkabar dengan seseorang, yaitu surat. Ketika kamu dikatakan dengan surat, apa yang berada dalam pikiran kamu? Apa itu surat? Ya, surat yaitu tentang menyampaikan informasi kepada orang lain dengan menggunakan surat.
biasanya dulu surat yang digunakan pada sekian tahun yang lalu itu tuh seperti ada berita meninggal atau kemalangan atau berita pesta atau bagaimana. Jadi kalau kemalangan, misalkan surat itu dikirimnya hari ini akan sampai sekitar 2 sampai 3 hari. Bahkan lebih ya, bahkan lebih dari itu. Misalkan bisa jadi 1 minggu. Bisa jadi 1 minggu. Sekarang sudah adanya teknologi, sudah berkembangnya teknologi yang dinamakan dengan apa namanya? Dengan handphone. Dengan handphone ini sangat tidak membantu sekali bagi kita. Kenapa itu katakan sangat membantu? Karena handphone inilah yang menjadikan semuanya terasa mudah. Baik itu menghubungi keluarga, menghubungi saudara, bahkan sekarang sudah ada yang namanya video call ya. Video call ini gunanya untuk bisa bertatap muka langsung ya, walaupun saudara kita jauh di luar sana, tetapi kita bisa langsung bertatap muka. Itulah gunanya video call. Bagaimana sikap kita yang baik? Sikap kita yang baik yaitu segera menolong teman yang jatuh tanpa membedakan agama yang dianut oleh teman. Misalkan, jika anak ibu bertemu dengan teman, dia terjatuh, dan terjatuh itu agamanya agama lain, bukan agama Islam seperti kita. Akankah kita biarkan saja mereka? Tidak, tetapi kita juga harus ikut membantu. Bagaimana? Itu sudah masuk pada toleransi dalam beragama. Membawa teman ke UKS agar segera mendapat perawatan tanpa membedakan agama teman. Hal ini jika ada di sekolah kita yang berbeda agama dan dia pusing, sakit atau terjatuh, tugas kita sebagai umat manusia yaitu membantu. Kemana kita bantu? Kita bawa dia ke UKS. Nanti setelah di UKS baru diobati sehingga kita tidak memikirkan dia agamanya beda, kita tidak perlu membantu. Salah, jangan pernah berpersepsi seperti itu, tetapi berpersepsilah kamu akan selalu membantu. Nah, pendapat sudah sikap yang dilaksanakan anak ibu pada hari ini cukup baik. Pada pertemuan ini cukup baik ya, cukup tertib dan cukup baik. Nah, anak ibu sekalian, kita sudah sampailah tadi di penghujung pertemuan. Jadi, ibu harapkan pelajaran tadi itu silakan kamu ulang-ulang kembali di rumah. Silakan. Dan besok sebelum pembelajaran ibu akan tanya lagi tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu silahkan nanti kamu pulang dan silahkan ulangi di rumah, dan kita akan melaksanakan refleksi dulu, yaitu apa kesimpulan dari pembelajaran ini.